Saudara, hari ini kita ada sekali lagi saudara untuk belajar tentang sebuah perjanjian. Saudara, dimulai pada waktu tanggal 7 Juni tahun ini. Pada waktu itu saudara, saya sangat merasa tidak layak memberikan apapun. Saya merasa saudara ada begitu banyak saudara kekalahan. Ada begitu banyak saudara perkara yang terjadi. Tapi saya cuma bisa berkata, Tuhan, Tuhan tolong. Karena saya tahu di depan akan sangat berat. Di depan akan ada banyak peperangan dan pertempuran. Tapi pada waktu saya sedang bersujud, saya tahu ada satu pribadi yang berdiri di depan saya. Saudara, dan itulah pribadi yang sangat kita sembah dan kita cintai. Saudara, dan hari itu dia berkata dengan sangat kuat. Dia tatap saya. Saudara, dia seperti pegang tangan saya dan seperti berkata, bangkitlah. Walaupun saya tetap bersujud dan mencium kakinya dengan gemetar. Dan hari itu saya dengar dia berkata, aku bersumpah. Engkau dan generasi pasukan terdahsyat akan menerima sebuah covenant, sumpah dan ketetapan. Sebuah pembaruan, covenant, sumpah dan ketetapan. Dan dia sebutkan, dengan aku dan engkau, akulah sang matahari, denganmu matahariku. Saudara, hari itu saya cuma bisa menangis. Dan kemudian beberapa saat kemudian seperti yang kita tahu, yang kita lakukan minggu lalu. Tiba-tiba ada tabut baru. Dan Tuhan berkata, aku naikkan. Kalau dahulu adalah sekedar covenant, aku tambah sumpahku dan ketetapan. Di ak, atau saudara di tabut yang baru. Saudara, yang tabut yang lama tidak pergi meninggalkan kita, tetapi pergi ke bangsa-bangsa. Saudara pergi ke pelosok-pelosok. Pergi bersama kita menuaikan sampai semua genap. Tapi yang di sini menjadi sebuah ak, saudara, perjanjian, sumpah dan ketetapan. Saudara, dan hari ini saya mau supaya kita mengerti dan menikmati. Saudara, perjanjian selalu dua sisi. Ya. Saudara, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Sebagai awal saya pelajari dan saya ingatkan saudara. Saudara, yang namanya perjanjian dalam bahasa Indonesia rada susah saudara ya. Tapi yang namanya perjanjian, mulai dari sini ya, perjanjian itu deal. Kalau saya hari ini berkata begini, Tante Deborah, besok datang ya, saya kasih namanya baju. Nah, itu namanya deal. Tante datang, saya bawain baju. Tante nggak datang, saya nggak bawain. Itu deal. Sampai di sini mengerti ya? Saudara, kemudian kita pindah ke covenant. Next. Covenant adalah seperti perjanjian saya. Tetap perjanjian tapi namanya covenant sekarang ya. Sebuah perjanjian yang panjang. Sebuah perjanjian yang saudara bisa sampai keturunan kepada keturunan. Contohnya nih, saya buat perjanjian dengan Ibu Ruth Apung. Saudara, bertahun-tahun yang lalu Ibu Ruth Apung datang dan berkata, saya akan mengabdi selamanya. Saya dan anak-anak saya akan mengabdi kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan kita akan berjalan bersama sampai kepada kekekalan.
Saudara, perjanjiannya nggak cuma satu kali. Nggak cuma soal baju. Tapi saudara, mencakup seluruh kehidupan. Bahkan mencakup sebuah generasi. Saudara, yang lebih lagi. Karena itu sampai hari ini Samuel dan saudara Jedija, saudara melayani. Dan hari itu pernah saudara, Samuel lagi nakal-nakalnya. Saudara tidak mau buat PR, tidak mau pelayanan. Terus pada waktu Samuel pergi, semua barangnya diambil sama Ibu Rut. Ditaruh di luar rumah. Dan saudara, dan ada tulisan, di sini hanya bisa tinggal orang yang melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Jadi kalau engkau tidak mau benar hidupmu, tidak mau sekolah, tidak mau mengabdi, silahkan pergi dari rumah ini. Betul ya Samuel ya? Mana Samuel di situ? Angguk-angguk kepala. Boleh angkat tangan Samuel supaya tahu cerita itu benar. Saudara, itulah Samuel. Saudara, kenapa Ibu Rut berlaku seperti itu? Kelihatannya kejam. Karena dia punya covenant, bukan deal. Kalau deal tidak bisa melibatkan yang lain. Tapi covenant yang dia buat, suka tidak suka melibatkan anak-anaknya. Dan saya berharap saudara mengerti. Ya, itu covenant. Tetapi hari ini Tuhan mau bawa kita kepada sebuah saudara yang namanya sumpah. Saudara, dan pada waktu sumpah diberikan gak pada semua orang. Tapi pada orang-orang yang sudah berjalan bertahun-tahun dengan Tuhan. Yang sudah taat dalam banyak hal yang bahkan mustahil dan mempertaruhkan segalanya. Saudara, orang yang bisa menyentuh hati Tuhan. Dan orang yang berani meletakkan hidup di mezbah. Dan saudara adalah orang-orang yang di hadapan Tuhan sudah sampai di situ. Maka Tuhan bersumpah seperti kepada Abraham. Saudara, dan Abraham bersumpah dan berkata, engkau dan keturunanmu selama-lamanya menjadi umat pilihan. Bahkan pada waktu engkau meninggalkan aku yang akan menghajar, menyeret, dan membawa engkau kembali. Ini sumpah. Saudara, sumpah artinya Tuhan merekayasa semuanya. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menjamin. Sampai semuanya jadi. Dan itu adalah sebuah privilege, kehormatan. Kalau saudara ngerti ini, maka seharusnya saudara tidak perlu terlalu khawatir, tidak terlalu berbeban berat. Walaupun saudara pasti dihajar kalau nggak benar, pasti dioperasi kalau ada yang perlu dibuang, pasti dipotong, tapi dia bertanggung jawab. Dia akan merekayasa sampai semua kena. Tapi persoalannya ini disediakan di tempat ini buat saudara pasukan terdahsyat. Apakah saudara mau? Saudara tidak bisa langsung loncat ke sumpah. Saudara harus mulai dari deal. Banyak orang tidak pernah deal dengan Tuhan. Banyak orang bahkan tidak berani untuk melakukan covenant. Maka tidak mungkin saudara menerima sumpah. Tapi sekali lagi pagi ini, saudara ditawarkan dari deal, covenant, sumpah.
Dan ada satu lagi ketetapan. Ketetapan ini saudara adalah di mana Tuhan menetapkan, memastikan. Jadi dari sumpah saudara dia pindah. Misalnya nih dia berkata kepada saya bersumpah Indonesia akan diselamatkan. Maka ketetapan akan muncul. Ketetapan pertama, misal, karena sumpahnya kan seluruh Indonesia diselamatkan. Jadi semua yang bikin gara-gara check out dari bumi. Nah itu ketetapan. Contoh belum loh saudara. Tapi kita minta supaya Tuhan lakukan itu. Tapi saudara bisa mengerti bedanya sumpah dan ketetapan. Ketetapan tidak peduli saudara setuju atau tidak setuju. Itu berlaku atas Indonesia, atas bumi, atas seluruh dunia tergantung dengan sumpahnya. Jadi sumpah Tuhan buat, dari sumpah akan muncul ketetapan-ketetapan. Sampai di sini bisa mengerti? Dan ini yang Tuhan sediakan buat kita. Saya berdoa, masukkan hidupmu di sini. Supaya saudara menikmati semuanya. Saya adalah orang yang menikmati. Saya berkata kalau, enggak sih, tapi kalau saudara saya boleh reinkarnasi, ya, tapi enggak karena enggak ada, ya. Dan ditanya, Iin, pilih hidup yang seperti apa? Saya akan berkata yang seperti sekarang. Ini the best, dan saya enggak akan tukar dengan apapun. Saudara ini yang ajaib. Ya, setiap kali saudara. Saya kemanapun, saya menikmati sampai saya berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Sampai kau bawa sejauh ini. Sekali lagi saya baru pulang dari Karo. Saudara ya, jadi saya sampai ke airport. Ada orang yang begini, siap? Nah ya, saya ditugaskan untuk menemani, membantu ibu sampai semua beres. Saya bahkan tidak tahu siapa dan saya tanya, Bapak kok bisa tahu saya? Ketawa dia, nggak jawab. Jadi saya nggak tahu bagaimana dia tahu saya. Nah ya, mungkin dikasih foto saya atau bagaimanapun. Saudara dan saya dihantar sampai dalam pesawat, nggak boleh bawa apapun. Saudara begitu saya sampai ke sana, ya, di depan pesawat langsung begini, siap, ya, Ibu Iin, iya Pak, mari ikut saya. Saudara ya, dan kemudian semua diatur. Saudara, sampai mobil sudah ada di depan, tinggal masuk. Saya cuma berkata, Tuhan, siapa saya? Sampai dijemput di depan pesawat. Saudara ya, siapa saya? Terus kemudian saya dibawa, saudara, menikmati semua makanan spesialis. Ya katanya ini enak. Waduh saudara, makan dan makan itu persoalan buat saya. Persoalan karena tidak bisa berkata tidak saudara ya. Semuanya enak soalnya saudara. Dan saya sampai berkata Tuhan. Siapa saya? Sampailah saya ke Tanah Karo di sebuah hotel. Dan sampai saya berkata saya dapat hotel yang paling bagus, paling gede. Saudara, dan kemudian begitu masuk kamar, saudara itu semuanya tersedia. Sampai saya bilang, Pak itu makanan di kamar saya bisa buat 50 orang. Dan cuma saya sendiri di kamar. Saudara, kopi itu ada 5 jenis, saudara bisa bayangin. Kopi Cina, Vietnam, Indonesia, Torabika semua ada. Kopi, teh tarik, teh. Kemudian buah, ada beraneka buah. Saudara, masker aja ada beraneka masker, saudara. Di kamar saya. Saudara belum cukup itu loh, vitamin, beraneka macam vitamin. Vitamin C, Redoxon, UC, apa ada komplit. Sampai saya bilang, ini siapa yang mau makan? Belum makanannya loh saudara, belum makanannya. Itu baru protokolernya, tisu. Dari tisu basah, tisu kering, kecil, besar, gulung, ada semua. Sikat gigi. Saudara mau tahu? Sikat gigi.
Ada sikat gigi katanya mengandung ultraviolet. Sikat gigi biasa, sikat gigi lembut. Sampai saya bilang, kayak saya mau nginep 10 hari. Padahal saya cuma 1 malam. Pada waktu saya nikmati itu, saya cuma tersenyum dan saya bilang, Tuhan, siapa aku? Sampai engkau manjakan yang seperti ini. Saya benar-benar berkata, Tuhan, siapa aku? Dan dia jawab, aku tidak berhenti nak menghujani dengan semua kebaikan. Aku tidak berhenti menghujani dengan semua kemanisan. Dan dia berkata satu statement yang sedih. Cuma gak banyak yang mau sampai ke titik engkau berdiri sekarang. Karena terlalu sedikit orang yang bisa percaya kepadaku. Dan bukan kepercaya dengan maunya, hidupnya, caranya, seleranya. Dan saya lihat mata sedih. Terlalu sedikit orang yang bisa percaya dan berkata, Tuhan, aku ikut. Tuhan, silakan, kalau operasi, operasilah Tuhan. Kalau pukul, pukullah Tuhan. Kalau kau taruh aku di atas dan kau jatuhkan, silakan, lakukan apapun yang kau mau. Maka saudara akan menikmati yang bahkan terpikir pun tidak pernah kau bisa bayangkan. Sebuah hidup the best. The best. Saya selalu berkata, Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa bayangkan hidup seperti ini. Saudara pulang dari Karo, saudara. Sampailah di Medan. Saya sudah disambut lagi, saudara. Di Lanut, lapangan udara. Dan siapa saya? Jam 6 pagi semua berderet siap. Saudara, bawain teh, kopi, minum, makan. Saudara, bihun, nasi lemak, komplit semuanya. Saudara. Dan sekali lagi saya berkata, Tuhan, siapa saya? Siapa saya? Di Lanut sama lagi. Saudara, kan saya ini jarang pakai masker. Karena ya saudara ngertilah saya. Jadi begitu saya nggak pakai masker, datanglah masker bermacam-macam. Ibu mau yang mana? Terus saya bilang, saya punya Pak, punya saya sendiri. Begitu saya keluarin, semua yang itu dia bilang, bawa aja Bu di tas. Buat kalau ibu butuh. Banyak jadi saudara. Saya bilang lama-lama saya punya jualan masker ya saudara. Ya. Tapi sekali lagi saya berkata, cuma soal kecil sih. Saya cuma berkata, Tuhan, kalau saya ini butuh satu ceritanya, ini soal masker ya. Mungkin saudara ngelihatnya bilang, itu biasa. Enggak, saya ngelihatnya begini. Tuhan seperti ngomong gini, kamu butuh satu nak, aku sediakan 10. Bahkan kamu enggak butuh nak, karena masker ada di tasmu. Tetap 10 orang kan berjejer dan berkata, silakan ambil yang kamu mau. Dan itu every time dalam hidup saya. Apapun. Dia jejer. Dan saya berdoa bukan cuma saya yang menikmati. Tapi semua saudara. Karena itu hatinya Tuhan. Nah sekarang mari kita belajar. Ibrani 7, 21 sampai 22 dulu. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Saudara, yang pertama, kenapa Tuhan itu sangat sayang sama kita?
Saudara, dia berkata, jadilah imam yang berdiri antara Tuhan dan manusia. Jadilah imam yang setiap kali saudara kita bersujud dan berkata, ampuni dosa bangsaku. Ampuni dosa anakku, ampuni dosa pemimpinku. Itulah imam. Saudara yang setiap kali saudara berkata, aku memilih puasa bukan karena itu membayar. Sekarang kalau puasa, saudara kira-kira nih ya, kalau puasa Tuhan untung apa sih? Ada untungnya gak buat Tuhan? Gak ada. Jadi kalau saudara pikir dengan puasa saudara bayar, saudara salah. Saudara puasa itu saudara sedang dibersihkan lagi. Saudara, dan yang untung sekali lagi kita. Kalau saudara berdoa, pegang talit isi cawan berendam di depan tabut. Saya mau tanya, Tuhan untung apa? Tapi saudara di sini, kita yang diinfus dengan keilahian. Kita yang dikuliti dari semua kenajisan. Kita yang kemudian menjadi saudara manusia ilahi. Saudara sedikit demi sedikit, semua dosa lepas. Dan semua saudara, kesukaan kita sama dengan kesukaan Tuhan. Kalau saudara mengerti ini, saudara jadi imam itu bahagia. Bukan jadi imam itu beban. Banyak orang salah kaprah. Pikir kalau dia jadi imam dengan puasa dia bayar. Enggak bisa saudara, enggak bisa. Kita itu enggak bisa bayar apa-apa. Jadi imam itu cuma jadi saluran bolong. Ngerti maksud saya? Biarkan yang ilahi lewat hidup kita sampai pas. Itulah jadi imam. Jadi saluran itu enak loh. Kalau saluran ini dilewati coklat, maka salurannya pasti penuh dengan coklat dulu. Betul kan? Penuh dengan kemanisan. Jadi saluran itu kalau saudara itu dipenuhi emas. Loh saudara bilang ada Freeport. Saudara itu dari emas langsung jeruet saudara. Berarti semuanya itu dibilang saudara talangnya kalau dipotong. Isinya emas, pengajaib. Jadi kalau kita ini jadi imam, jadi saluran. Tiba-tiba Tuhan alirin berkat. Kita penuh berkat, amin. Jadilah imam. Saudara, dan Tuhan berkata, aku tidak akan menyesal. Saudara, pada waktu dia sudah bersumpah, dia gak akan nyesal. Dia konsekuen. Dia akan genapkan semuanya. Saudara yang sudah sampai covenant, ayo tingkatkan sampai imam, sampai sumpah. Saudara yang baru awal, ayo mulai deal sama Tuhan. Karena sampai di sini dia gak akan menyesal. Tuhan akan limpahi semua yang terbaik dalam hidupmu. Saudara, dan kemudian bukan cuma itu, dikatakan begini. Demikian juga Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Amin. Saudara, saudara mungkin bilang gini, amin, tapi gak mudeng. Saudara misalnya nih ya, saudara punya rumah, ini dijaminin. Supaya saudara terima uang 1 miliar. Kalau saudara gak bisa bayar, saudara, maka apa yang terjadi? Rumahnya diambil. Karena rumahnya yang bayar artinya. Betul? Jadi kalau dibilang Yesus adalah jaminan. Dan pasti kita gak bisa bayar. Yang bayar siapa? Yesus. Jadi kalau saudara sudah sampai sumpah itu enak banget saudara. Enak banget. Kita teriak lawatan, gak bisa bayar Tuhan bilangnya, aduh Iin. Gak pernah bisa bayar lawatan. Enggak kayak Paulus yang jalan kaki, dikit-dikit capek. Aduh Iin gak pernah tekun, gak bisa berdoa berjam-jam. Tapi karena dia sudah sumpah,
ujungnya apa yang bayar? Siapa yang bayar? Yesus. Yesus bayar buat lawatan. Yesus bayar buat keluarga saya. Yesus bayar buat Mahanaim. Yesus bayar buat Indonesia. Yesus bayar buat Patra. Kalau engkau sampai level sumpah, kau tidak perlu takut. Sekali lagi dia bayar. Dia bayar. Saudara, ini hal simple. Saudara, Rock pergi ke mana? Palembang. Dan tiba-tiba saudara, karena serangan atau karena apapun mobilnya terguling. Saya bahkan nggak tahu loh saudara. Kejadiannya separah apa, harganya berapa. Tiba-tiba sudah ada orang datang ke saya. Dan orang itu berkata, Bu, Tuhan gerakkan saya, kasih uang. Saudara, dan pada waktu saya terima, Tuhan itu bilang begini, simpan, nanti kamu tahu. Saudara, jadi saya simpan, saudara. Dan tiba-tiba saya tahu, mobil Rock terguling. Saudara, dan itu ajaib banget, terguling tapi tidak ada satupun yang luka. Ajaib banget. Padahal itu keguling, benar-benar keguling saudara. Sampai ban, kaca semua hancur. Bodinya aja hancur. Tapi orangnya di dalam nggak ngapa-ngapain. Nggak ada apa-apa. Saudara, itu semua anak muda, tidak ada apa-apa. Saudara, ajaib banget. Saudara, dan saya tanya harganya, ternyata haleluya buat saudara diberesinnya 45 juta. Karena mobilnya terguling masuk jurang. Tapi sekali lagi, bahkan sebelumnya Tuhan sudah sediakan. Terus begitu saya dengar, Tuhan bilang begini, itu sebagian kamu kan sudah saya kasih aja. Aku sudah tahu, sebagian nanti biar Joshua yang bayar, kata Tuhan. Sebagian kamu yang bayar. Sekali lagi pada waktu, belum saya dengar. Karena yang bayar, yang jamin siapa? Tuhan. Saya berdoa saudara tahu betapa enaknya saudara sampai di sini. Tetapi untuk itu saudara, maka saudara harus belajar mengenal perjanjiannya. Ya. Jadi semua perjanjian, perjanjian Ruth, perjanjian Naomi misalnya ya, perjanjian Joshua, perjanjian garam, perjanjian keset, semua levelnya dari deal. Jadi saudara tidak bisa bilang, oh yang ini sumpah, nggak bisa. Semua perjanjian apapun, saudara, setiap pribadi dimulai dari apa saudara? Deal. Setelah itu covenant, setelah itu sumpah, baru ketetapan. Sampai di situ mengerti? Dan hari ini setiap orang berbeda. Kalau saudara bilang saya nggak pernah buat deal, ya saudara bahkan tidak pernah punya perjanjian. Nah, kita mulai belajar tentang perjanjian matahari. Dan saya berharap saudara akan menikmati mulai dari deal, covenant, sumpah, dan ketetapan. Dan biar ini menjadi bagian kita. Dan kita sungguh-sungguh ada di dalamnya. Saudara, yang pertama Mazmur 84 ayat 11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Nah, saudara, saya terangkan sedikit pelan-pelan ya. Hari ini rada banyak. Saudara coba menangkap dengan roh. Saudara, yang pertama Tuhan bilang begini. Hari itu 7 Juni Tuhan bilang, aku matahari. Dan hari ini aku buat perjanjian dengan kau, matahariku. Saudara, dan Tuhan berkata, aku buat perjanjian dengan engkau dan pasukan terdahsyat. Saudara, jadi saudara, bagiannya ini apa? Kalau mau jadi terima, masuk dalam sumpah, covenant, sampai saudara perjanjian matahari. Saudara yang pertama harus jadi matahari. Tuhan matahari, saudara juga harus jadi matahari. Saudara, Alkitab berkata kamu adalah terang dunia, betul enggak? Terang dunia itu apa?
Matahari salah satunya. Jadi saudara harus bersikap hidupmu ini matahari. Mulai dengan pengertian bahwa saudara bukan lilin yang ditiup langsung mati. Saudara matahari, siapa yang bisa tiup matahari? Dan itu mulai masukkan perjanjian di sini ya, mulai dari perjanjian ini. Kalau saudara mulai ngerti saudara ini matahari. Ada orang ngomong begini, ngapain lu doa-doa? Terus iblis mulai ngomong, lu doa Tuhan gak jawab kan? Saudara matahari, saudara bilang ini, kamu pikir aku bisa dilemahkan dengan perkataanmu? Aku akan makin bersinar dan makin bersinar dalam segala keadaan. Saudara harus ngerti you are. Saudara siapa? Who? Saudara siapa? Saudara setiap kali iblis coba ngomong sama saya. Saudara iblis ngomong, ini covenant sekarang. Covenant. Ya, iblis ngomong begini sama saya. Lihat tuh. Ya, itu Mahanaim kacau. Lihat tuh dibaikin. Anak-anakmu tetap kurang ajar. Saya ngomong begini. Enggak bisa iblis. Engkau even enggak bisa menuduh kepadaku. Karena perjanjianku adalah dari generasi ke generasi. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi anak-anakku akan bersama-sama aku sampai dalam kekekalan. Saudara mulai selalu di sini. Kalau di sini saudara ngerti. Saudara ngerti bahwa covenant itu tidak pernah berlaku cuma satu generasi. Saudara tidak bisa digetarkan oleh apapun. Tetapi banyak orang berkata, saudara mereka yang pusing, mereka yang berkata, kita ini siapa? Saudara belum ngerti, belum bisa nangkep perjanjian itu. Tapi kalau saudara bisa nangkap perjanjian itu, saudara akan tahu. Sampai disumpah apapun. Saudara apapun, loh bukan kita nggak perlu ngurus izin loh saudara. Ya, karena semuanya dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan. Tuhan mau kita doain di sana, ya udah. Kita diundang, saudara. Sesimpel itu. Saya berdoa saudara ngerti. Tapi sekali lagi apakah engkau mengerti di dalam? Siapa engkau? Dia matahari. Kita juga harus matahari. Itu perjanjiannya. Saudara terang dunia. Jadi enggak ada waktu melok. Masa sih ada matahari melok, tiba-tiba matahari tak bersinar. Saudara bilang ini, kalau mendung bu, itu bukan matahari tak bersinar loh. Karena ada awan. Ya, tapi matahari tidak pernah tidak bersinar. Saudara, jadi kalau saudara mau terima perjanjian, saudara covenant dan saudara yang namanya sumpah, enggak ada hari melo. Enggak ada hari saudara tiba-tiba begini. Lagi enggak semangat. Lagi aduh. Ya, rasanya enggak bisa ngomong. Saya bilang sama saudara, saya sudah 30 tahun. Kurang lebih, enggak pernah sakit. Saya sudah 30 tahun. Enggak pernah ada yang namanya melo-melo enggak jelas. Saudara tanya semua orang yang di dekat saya. Saudara kalau ngomel-ngomel enggak jelas sering. Saudara tanya, bu kenapa? Yang saya butuh ngomong. Jadi kalau begitu saya sinarnya ini kelebihan nih. Energi di dalam kelebihan, mataharinya kepanasan. Saya akan cari semua orang, saya omelin. Saudara ya, istilah saya ngomel-ngomel gak jelas. Karena apa? Kelebihan energi bukan kekurangan energi saya. Ya. Jadi sekali lagi. Tapi ada banyak orang di dekat saya nih, ada Joshua anak saya. Saya wawancarai, saya gak mau saudara orang bilang. Sini Jos, berdiri Jos. Selama 30 tahun pernah lihat mama melo-melo gak jelas? Tidak. Pernah lihat saya kekurangan duit? Tidak. Pernah lihat saya pusing sampai saya collab dan berkata saya tidak ada semangat Jos. Hidup rasanya berat. Tidak pernah. Tidak pernah saudara. Ya.
Sekali lagi. Sekali lagi, buat hidupmu tahu siapa engkau. Siapa di sini yang matahari? Saudara, buat hidupmu selalu bersinar. Selalu berenergi. Amin. Saudara, itulah. Dan dikatakan begini, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Saudara, kalau saudara masih di sini, saudara harus belajar. Belajarlah hidup untuk tidak bercela. Di covenant, Tuhan akan didik, rekayasa, potong, diasah sampai tidak bercela. Saudara, dan kemudian bagian saudara cuma setuju. Dan nanti sampai di sini disumpah. Tuhan bahkan ciptakan kekuatan. Ciptakan anugerah. Ciptakan sifat baru. Sampai engkau tidak bercela. Itu enaknya sumpah. Tapi mari nikmati. Karena Tuhan kenapa sih Tuhan sibuk membenahi kita? Kenapa Tuhan sibuk mengoperasi kita? Karena Dia ingin mencurahkan semua kebaikan. Amin. Tuhan tuh gak kurang kerjaan, saudara. Tapi Dia sangat-sangat, saudara, ingin mencurahkan semua kebaikan. Nah, untuk mencurahkan semua kebaikan, saudara, ada syaratnya, tidak bercela. Biarkan Dia mengerjakan kita. Supaya kita tidak bercela. Karena Dia cuma pengen apa sih? Melimpahkan semua kebaikan. Coba pikirkan semua kebaikan. Rumah baru, kijang baru. Saudara, semua kebaikan, saudara. Anak, cucu, lucu. Nah, itu kebaikan juga loh, saudara. Saudara, semua kebaikan. Saudara, sampai saudara ini berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa membalas? Terlalu banyak, terlalu baik, terlalu baik. Ini mungkin soal paling kecil yang menurut saya kebaikan paling kecil. Saya tuh bergumam gini, saya pengen nasi ayam. Kemarin datang nasi ayam. Saudara, tidak ada satu orang pun, bahkan sama Ruth pun saya nggak ngomong. Saya cuma di dalam hati, saudara, saya pengen nasi ayam. Saudara, begitu saya sampai Mikafot, selesai wisuda, nasi ayam datang. Saya sampai berkata, Tuhan terlalu baik. Terlalu baik. Kebaikan. Dan itu bagian saudara. Bagian saudara. Ingat ya, bukan bagian Bu Iin. Bagian siapa? Kita semua. Kalau saudara masih berkata itu bagian Bu Iin, saudara masih gak ngerti. Saya berdoa saudara ngerti. Yang kedua, jadi yang pertama saudara harus matahari, saudara harus bersinar. Saudara, yang kedua bagian saudara, engkau harus berbobot. Saudara, matahari memiliki berat 3 dari bumi. Tubuh jiwa kita ini harus berbobot, saudara. Mazmur 3 ayat 3 berkata begini, ya Tuhan, Engkau juga perisai yang menudungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang meninggikan kepalaku. Saudara, Tuhan bilang aku kasih kamu kemuliaan dan itu kabot dan itu bobot. Kemuliaan itu berat loh saudara, mahkota itu berat. Sekarang bayangin saudara dikasih mahkota, dikasih kemuliaan, saudara gak kuat. Kepalanya bisa putus. Tuhan sedang ingin beri saudara kemuliaan. Tapi apakah saudara berbobot? Saudara, ini kalau yang bagian dari awal situ ya, dari awal saudara perjanjian, maka ayatnya Mazmur 1 ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Saudara tahu penampian? Kenapa diginiin? Berat. Kenapa kalau sekam modern sekarang, saudara disemprot sama angin. Berat. Ya. Kenapa saudara? Yang tidak ada isinya akan apa saudara? Terbang. Saudara, kalau dilempar begini, sekali lagi, yang ada isinya apa? Jatuh. Yang tidak ada isinya apa? Terbang. Jadi buat yang di situ nih, buat yang di situ, ya.
Apakah saudara berisi? Apa saudara tidak ada isinya? Cuma angin masalah. Keluar dari Mahanaim. Kecewa. Nggak ada isinya sih. Bagaimana saudara bisa berbobot? Terus yang di sini, saudara. Ini udah ada perjanjian. Kuasi saudara, beban berat. Saudara tugas bertumpuk-tumpuk. 5 ya, provinsi. Dengan target satu provinsi 10.000. Terus bilang ini, gak kuat bu, pingsan. Gak punya iman bu. Terus bilang, saya ini selalu tertekan. Udah gak kuat. Gak berbobot. Gak berbobot. Saudara, tetapi ada orang-orang. Saudara yang setiap kali berkata more. Dikasih satu provinsi bilang, bu bisa gak 2? Saya mau tingkatkan kemampuan saya. Bobot saya. Saudara saya tuh, aduh bahagia sama Ibu Deborah saudara. Sampai saya ngerem, kalau saya bilang begini ya. Semua doa setengah jam berbahasa roh. Saudara kasihan STT. Perintahnya tuh setengah jam. Tapi sampai ke saudara berapa? 1 jam. Betul kan? STT 1 jam kan? Betul kan? Nah itu. Lebih lagi Pak Kasan, lebih sadis lagi. Perintahnya setengah jam, mana Pak Kasan di sini? Saudara tahu perintahnya beliau Tangerang, pagi 1 jam, malam 1 jam. Sampai saya bilang begini, halo, haleluya ini. Saudara, ini anak-anak orang-orang ajaib. Dan yang tidak mengerti pasti marah. Saudara, kenapa kami dipersulit? Salah. Saudara sedang ditambah supaya ototmu semakin kuat. Tapi itu memang sifat Ibu Deborah, saudara. Dia selalu mau more. Hari itu saya masih ingat di TV, ini kejadian lama sekali, diwawancara. Saudara dibilang begini, itu yang diwawancara Rudi Hartono, Cun kalau saudara pernah tahu itu juara terus 8 kali, saudara double. Saudara dan beberapa saudara, ada Ivana saudara, diwawancara dibilang begini. Kenapa di zaman kalian itu tidak terkalahkan? Sampai Indonesia ya, itu disebut super power soal bulu tangkis. Kenapa sekarang angkatan yang baru kita bukan lagi super. Kita seringkali tidak pulang bawa medali. Saudara, dan ditanya nih pelatihnya dan mereka. Dan kemudian salah satu pelatihnya yang saya dengar jelas dia ngomong begini. Entah mengapa mentalnya berbeda. Dia bilang dulu kalau saya bilang begini, lari 5 keliling, 5 kali lapangan. Maka Rudi Hartono tidak akan lari 5, dia akan lari 10. Maka Cun tidak akan lari 5, dia akan lari 7. Bahkan pada waktu saya berkata angkat besi cuma buat pria. Pagi-pagi saya sudah lihat Ivana angkat besi di jam yang bukan jam latihan. Karena dia nggak mau kalah sama yang pria. Dan dia bilang, tapi generasi sekarang kalau disuruh 5, kalau nggak dipelototin 3 laporannya berapa? 5. 2 laporannya bilang sudah. Dia bilang aneh. Ada yang beda. Saudara Rudi Hartono berkata begini. Saya itu nggak pernah menganggap latihan beban. Dia bilang badan saya itu sakit kalau saya nggak latihan. Jadi hari Minggu pun saya akan lari dulu. Baru saya ke gereja, dia kan Kristen banget saudara. Saudara kalau yang Cun bilang begini, saya itu kalau nggak lihat raket sehari panas dingin katanya. Jadi dia memang bukan, Cun itu tidak hobi saudara, seperti Rudi Hartono stamina. Tapi dia hobi mainin kok dengan raket sampai istilahnya belakang, depan, kiri, kanan. Kok itu nggak bisa lepas dari dia.
Saudara, dia tuh punya toko dan dia bilang, saya tuh jaga toko sembari mainan. Ya, sampai dia bilang, tidak pernah istilah dia, kok bisa lepas dari pegangan saya. Saudara, ada yang berbeda, ini bobot. Ini bobot. Saya berdoa apakah saudara punya bobot. Kalau hari ini Tuhan bilang tentang saudara urapan. Seberapa bobot saudara mengerti tentang urapan. Seberapa saudara menghargai dan mencintai urapan. Seberapa. Sampai setiap tetes urapan saudara kejar. Kalau hari ini Tuhan bicara soal malaikat. Seberapa saudara berkata malaikat aku mau. Seberapa bobot. Saudara kemarin pada waktu 2 minggu yang lalu kalau gak salah ya. Atau kemarin saya lupa lah. Pada waktu Tuhan sediakan sangat banyak malaikat. Saudara, saya dapat malaikat yang baru. Dan malaikat-malaikat yang lama itu mencari orang yang bersautan dengan dia. Ada salah satu malaikat penyembah. Saudara itu berkata begini sama saya, itu malaikat penyembah saya. Yang lama saudara, karena yang baru sudah datang. Saudara yang lama ini berkata begini, saya cari satu aja. Orang yang menyukai penyembahan, mengerti penyembahan. Sedalam kau. Supaya aku bisa berpartner denganmu. Dan malaikatnya gak ada, gak menemukan. Dia gak menemukan. Saudara sampai minggu lalu loh, sampai minggu lalu. Malaikatnya masih ada di sini loh saudara. Dia masih mencari. Gak menemukan. Saya sering bilang, udah gak apa-apa lah malaikat penyembah saya 2 kan lumayan. Dia bilang, aku mau mencari seseorang. Ada banyak orang tidak cukup berbobot. Tidak cukup berbobot. Untuk apapun. Untuk apapun. Hari ini mari belajar untuk menambah bobot dalam hidupmu. Tambah pengetahuan, tambah cinta, tambah saudara pengertian. Tambah kerinduan supaya bobotmu cukup. Untuk menerima mahkota. Jadi saudara jangan berkata lagi, aduh tambah kerjaan enggak? Ini mahkota mau ditaruh. Kalau bobot enggak cukup, patah leher. Kenapa ada begitu banyak raja-raja yang habis? Kenapa begitu banyak raja-raja gila? Pada waktu mahkota kemuliaan kabot itu turun. Lehernya. Leher ini bicara unitinya dengan Tuhan. Pengertiannya. Gak kuat. Gila. Putus. Lumpuh. Bobotnya gak cukup. Saudara yang ketiga. Saudara, matahari itu menjadi penopang. Matahari mengandung 99 massa atau dia punya daya magnet yang luar biasa. Sehingga semua orang, saudara, semua orang bergerak. Saudara, di jalurnya karena matahari. Saudara itu mengatur semuanya. Ada doa-doa yang menopang. Saudara, matahari adalah bintang yang terletak di pusat tata surya. Memiliki peran yang sangat penting. Efesus 6 ayat 18 dibilang berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, buat jemaat semuanya dalam rangka upgrade.
Ya, saudara, saya dan kita semua memutuskan untuk membuat setiap hari minimal doa 30 menit. Saudara doa bahasa roh atau deklarasi atau nyanyi dikit, pokoknya 30 menit saudara. Ya, saudara, tapi seperti yang tadi saya bilang, ada Ibu Deborah yang memaksa STT 1 jam, berbahagialah punya orang yang berbobot. Ya, kalau yang di Tangerang dipaksa Pak Kasan 2 jam, lebih berbahagia lagi. Yang lain jangan ikutan memaksa. Karena nanti kasihan saudara. Nggak kuat saudara ya. Kalau saudara tidak dari hati, itu akan menjadi kesia-siaan. Akan menjadi beban. Akan menjadi saudara pembuangan tenaga dan waktu. Sekali lagi saudara, saya berdoa saudara. Untuk saudara mulai ya, apa? Upgrade. Karena di depan akan ada kemuliaan lebih besar. Amin. Tetapi saudara mulailah dengan apa? Mendoakan. Doa bahasa roh saudara itu menopang banyak hal. Saudara, kita baru seminggu loh saudara. Saudara sudah ketahuan sangat banyak. Sangat banyak. Jadi saya berdoa, ayo doa bahasa roh. Dan saudara akan lihat tiba-tiba saudara anakmu berubah. Tiba-tiba saudara ya keluargamu berubah. Saudara mungkin bilang, Bu caranya bagaimana? Gini aja saudara, bayangin nama anakmu terus bahasa roh. Udah. Karena seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Tapi doa bahasa roh itu menolong, menopang segala sesuatu. Saudara, dalam hidup saya jarang sekali menyebutkan kata-kata. Tapi saya cuma bilang begini, Tuhan kiarata syakata karata sebuat mahanaim Tuhan. Tuhan please mahanaim. Kiarata syakarata so. Saudara, Tuhan saudara bilang, apa Bu yang didoain? Gak tahu. Pokoknya itu yang saya buat. Saudara buat Patra saya juga sama kiarata syakarata so. Tuhan tolong Patra kirata sokoroto se Patra Tuhan kirata sa. Cuma begitu aja. Saudara, saya kalau mendoakan anak dari kecil, tanya Joshua, saya cuma tumpang tangan, kiarata syikirata, cuma begitu aja. Apa yang saya doain gak tahu saudara. Tapi itu work. Itu sangat manjur. Itu sangat ajaib. Jadi sekali lagi mulailah berdoa. Tiba-tiba itu seperti saudara, magnet mengatur semuanya pada tempatnya. Bukan kita, Tuhan. Tetapi ini juga saudara buat para orang tua pemimpin. Mulailah saudara. Jangan jadikan anakmu seperti yang kamu mau. Pemimpin jangan jadikan anak buahmu seperti yang kamu mau. Tapi mari saudara, seperti matahari. Menempatkan setiap orang pada tempatnya. Saya selalu, saudara ya, walaupun kadang-kadang berdebat. Saudara, saya tuh kalau lihat Rollis dari dulu saudara. Tuhan itu ngomong, dia enggak cuma main drum. Dia punya anugerah komposer. Dia punya anugerah saudara untuk saudara ya, jadi WL, pengkhotbah. Kalau saya mau untung, saya bilang gini, udah Rollis kamu di drum aja, udah gak usah macam-macam. Dan muridin banyak orang di drum, selesai. Enak. Tapi bukan maunya saya. Kalau maunya Tuhan, saudara. Saudara biarkan dia jadi seperti maunya Tuhan. Saudara, Ibu Ruth mendaftar ke saya itu sebagai supir. Nah ya, dia bilang, Bu, saya mau jadi supir. Walaupun dia itu haleluya kalau jadi supir. Bukan nyetirnya yang jelek, pelupanya yang jelek. Saudara ke Bandung aja sudah 10 kali masih nanya jalan. Itulah Ibu Ruth. Ya. Tapi hari itu dia pengen jadi supir. Padahal talentanya bukan jadi supir. Tapi pada waktu saya lihat dia, Tuhan itu ngomong begini. Dia akan khotbah dan memberi makan jasmani dan rohani. Hari itu masak gak bisa. Tapi Tuhan ngomong
ngomong dia akan memberi makan jasmani dan rohani. Saudara, hari itu saya suruh kesaksian, marah. Marahnya saudara. Saya suruh kesaksian, ibu tuh kenapa sih? Marah saudara. Muka tuh sampai merah. Dan saya bilang, belajar bersaksi. Berantem dulu. Hari ini kalau nggak disuruh khotbah, saudara marah. Enggak. Hari ini kecanduan khotbah saudara. Ya kemana-mana butuh khotbah saudara. Enggak, ini guyon. Tapi maksud saya adalah, saudara itu destininya. Walaupun hari itu dia tidak lihat dan tidak tahu sama sekali. Tapi engkau sebagai matahari, tugasmu adalah melihat setiap tempat potensi anak-anak. Hari ini kalau saya kemana-mana ya, saya tuh kagum lah. Orang-orang suka ngomong gini, Bu, khotbahnya Bu Iren tuh lebih keren dari Ibu. Iya, saya tahu. Aduh, kalau khotbahnya Bu tuh nusuk Bu, lebih tajam dari Ibu. Iya, saya tahu. Saudara nanti bilang kalau Ibu Nita itu apinya lebih gede dari Ibu. Iya, saya tahu, saudara ya. Saudara, dan itulah kebanggaan saya. Kebanggaan saya. Apalagi kalau ke kota-kota saudara. Buat anak muda selalu ngomong gini, Ibu boleh minta kojos gak? Boleh minta Joshua gak? Tapi jangan Ibu ya, udah gak zaman. Udah gak zaman saudara. Saudara kemarin saya ke Karo, saudara siapa yang diminta? Pegang kepala baik-baik, Obaja dan Firma. Saudara dia bilang, Bu kapan siap? Katanya, tolong kirim Obaja dan Firma. Katanya, kita mau buat KKR lagi. Saya gak dipanggil saudara. Dia bilang mereka kangen sama Obaja sama Firma. Aduh saudara ya, Jos di Karo kamu kalah, keren saudara. Mereka yang dirindukan Obaja dan Firma. Gawat gak Jos? Tapi itulah kita. Kita ada di situ, di tengah untuk mengorbitkan banyak lagi. Biar semua anak kita terbit. Ada di orbitnya. Ada di orbitnya. Amin. Saya berdoa saudara. Saudara ngerti. Ya. Saudara yang keempat, percepatan. Saudara, jarak antara bumi dan matahari itu 150 juta kilometer. Saudara bisa bayangin, 150 juta kilometer. Tetapi saudara, dia hanya memerlukan 8 menit untuk sampai ke bumi. 8 menit. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan yang gak bisa cepat meresponi Tuhan. Saudara, ada banyak anak Tuhan yang gak bisa cepat meresponi pemimpin. Misalnya nih, ini cuma contoh kecil dari perjanjian. Karena begini ya, banyak orang selalu ngomong soal rohani, ngedil yang gede, padahal yang kecil gak bisa. Kalau saudara mau belajar tentang percepatan, misalnya nih, saya bilang ini. Misal saudara tiba-tiba dengar Ibu In ngomong begini, saya ini pengen ya gado-gado. Terus saudara kasih gado-gadonya sebulan kemudian. Nah ini parah. Bisa ngerti? Kalau sama pemimpin saudara gak bisa. Ya. Saudara tidak akan pernah bisa naik ke sini nih, covenant. Gak bisa. Ya. Ada banyak orang yang slow. Pada waktu Tuhan berkata, nak gerak. Pada waktu awal daripada COVID, pandemik. Saudara, banyak orang cuma bilang iya Tuhan, tapi slow. Ingat begitu Februari kita sudah gerak. Dan bahkan hanya sampai April kita sudah 2 juta. Saudara, kemudian Tuhan berkata next ke provinsi. Begitu pesawat dibuka kita semua sudah terbang. Betul? Coba di sini siapa yang sudah berangkat ke provinsi dan sudah jalan semuanya? Boleh angkat tangan? Membanggakan, tapi baru sedikit. Saya mau sampai ke belakang-belakang semuanya gerak. Kita harus jadi pasukan terdahsyat. Amin.
Saudara ada kesempatan karena Tuhan bilang mulai tanggal 10 November sampai 20 November. Sekali lagi Tuhan bilang gerak ke provinsi. Kalau yang lalu, saudara yang lalu arahnya pemuritan. Kalau yang sekarang arahnya apa? Penginjilan. Saudara siapa yang siap penginjilan? Serbu habis. Yes. Saya mau pasukan terdahsyat akan menjawab Tuhan dengan cepat. Saudara dengan cepat. Jangan Tuhan bilang begini, aku mau nak mulai tanggal 10 sampai 20 penginjilan buat 34 provinsi. Dan saudara berkata, ya Tuhan tahun depan. Ini lama. Ujungnya Tuhan bilang udahlah yang udah begini udah gak bisa, maaf. Saudara ini istilah saya ya, terserah kalau saudara tersinggung. Sepeda becak tidak bisa masuk tol. Ngerti? Ya, sepeda dan becak tidak bisa masuk tol. Dan hari ini loh ayatnya ada loh. Tuhan membuat jalan raya, jalan tol buat setiap orang yang dikasihnya. Betul kan? Saudara mau masuk tol atau saudara mau di luar? Kalau masuk tol berubah dari becak. Berubah dari sepeda. Saudara, kayak saya kadang-kadang gitu ya. Saya minta orang bikin PT. Tolong dong bikin PowerPoint. Itu bukan karena saya butuh, bukan saudara. Saya tuh pengen upgrade pengetahuan saudara, kedalaman saudara. Tapi ada yang saya minta bikin PowerPoint, sebulan kemudian baru dikasih saudara. Ada yang saya minta film, ada yang saya minta saudara desain. Ya saya senyum aja, saya bilang oke, terima kasih. Tapi buat saya saudara sudah kena tanda. Tandanya apa? Maaf, becak. Maaf, ya, sepeda. Hari ini buat dirimu. Kalau bisa mobil Formula One. Kalau bisa after. Dan semua orang Tuhan ya, akan bilang aku percaya padamu. Saya kadang-kadang suka iseng sama Tuhan. Dan saya suka bilang begini, Tuhan kenapa sih selalu kamu kasih ke aku? Padahal ada banyak anakmu yang lebih banyak, lebih hebat, lebih kaya, lebih semuanya. Tuhan bilang gini, susah sama yang lain, lama. Enak sama kamu, cepat. Jadi mau disayang Tuhan, mau dipakai Tuhan, cepat. Jangan lama. Ini oma nih aftur, saudara. Oma loh. Saudara, hari itu saya tuh Tuhan ngomong ke saya. Waktu itu kan sudah dibagi yang Rp1.000 dapat titik merah. Saudara ada titik hatinya. Saudara Tuhan itu ngomong ke saya. Saudara 1 hari sebelumnya. Besoknya oma ulang tahun waktu itu. Oma sudah bagiin. Oma bagiin. Dan saya gak ngomong apa-apa loh. Oma dengar dari Tuhan. Saudara pada waktu oma bagiin. Saya ngomong. Waduh oma hebat sih, nangkep yang dari Tuhan. Dia bagiin waktu itu di Bogor saudara. Di tempatnya Leo dan Lydia. Saudara dan saya bilang oma hebat nangkep dari Tuhan. Terus oma langsung nanya gini, Ibu Yin mau bagiin juga katanya ya. Mau oma. Waktu itu saya kasih waktu 1 bulan. Saya bilang bulan depan aja oma saya mau bagiinnya. Saudara dalam 1 minggu. Dia bawa saudara setor. Saya bilang, oma bagaimana? Bisa dapat semua bersih. Dia bilang, disikat satu-satu sama Nana, sama oma. Itu bukan yang saudara terima mengkilap semua kan, gak ada kotorannya. Bukan baru saudara. Itu disikat satu-satu. Dicat satu-satu. Dan oma lakukan. Saya kasih 1 saudara bulan. Dia lakukan 1 minggu. Saudara saya kasih uang, enggak mau. Dia bilang, saya yang mau lakuin. Belum orang lain, belum ada yang bilang saya. Oma sudah duluan, saya. Bahkan saya belum ngomong, dia sudah tangkap dari Tuhan. Ini aftur. Ini aftur. Saya berdoa, buat dirimu seperti itu. Maka engkau mewarisi perjanjian matahari. Saudara dan kita lanjutkan.
Saudara, kita ambil yang terakhir, yang ke-9. Saudara, ada 9 poin. Saudara, karena waktu. Saudara, matahari adalah penentu waktu. Matahari adalah penanda waktu, bergantinya waktu, tahu kapan dia ingin bergerak. Yohanes 3 ayat 35 berkata begini. Kalian berkata, 4 bulan lagi musim panen. Tetapi aku berkata kepadamu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, siap untuk dituai. Saudara, yang menentukan waktu itu matahari. Ya, bukan dibalik loh. Ya, matahari. Hitungannya berdasarkan putaran apa? Matahari. Saudara, kalau saudara pelajari lagi, kalau matahari makin cepat, waktunya makin cepat seharusnya. Kalau mataharinya lambat, harusnya waktunya makin lambat. Jadi yang menentukan siapa? Matahari. Saya berdoa sampai saudara ngerti ini. Dan saudara akan punya iman dan berkata, saya menetapkan waktu. Dan antikris tidak akan boleh nongol sebelum kami diangkat di awan-awan. Saudara bicara menentukan waktu, saya tuh keren lah. Sama nenek moyang kita, keturunan di atas. Mari nikmati itu. Ya, nikmati itu. Saudara, ini soal Pak Yusak ya. Bayangin Pak Yusak tuh waktu mau meninggal, dia menentukan waktu. Dia bilang Rabu. Saudara, lebih keren lagi mama saya. Mama saya itu sakti mandraguna. Saudara ya, belum apa-apa loh, sudah bilang begini. Saya mau pulang kalau Pak Daniel pulang dari Israel. Dan dia bilang kurang lebih seminggu setelah Pak Daniel pulang, saya mau pulang. Saudara, dan kemudian benarlah saudara, begitu Pak Daniel pulang dari Israel seminggu, Pak Daniel datang dan dia bilang begini, tapi saya masih pengen beberapa hari, tambah seminggu lagi katanya. Dan benar saudara. Tambah seminggu lagi. Dia pulang. Penentu waktu. Ini mati loh. Diatur. Kenapa? Matahari. Matahari. Saudara, dalam hidup saya melihat bagaimana Tuhan itu benar-benar mengatur waktu. Saya itu kadang-kadang suka aja saudara, lihat gitu ya. Saya waktu itu lihat Joshua, saya bilang dia, Joshua mama capek, lama-lama kamu loncat. Dan buat cepat. Dan saya bilang kalau bisa buat umur 24 atau 25 S3. Orang bilang gak mungkin bu, gak mungkin. Kan kita tahu ya normalnya 6 ya. Saudara normalnya itu 12 tahun, tambah sekolah lagi 6, saudara 6 kali 3 sudah 24. Saudara itu baru S1, S2. Saudara belum lagi nanti saudara S3. Tapi sekali lagi kita penentu waktu. Umur 24 ya, S3. Kesia juga. Kita yang nentuin. Saudara, sebenarnya kalau saudara tuh bisa percaya aja. Saya tuh ngomong begini sebenarnya sama STT. Cuma STT tuh rada susah percaya. Saya bilang, saya mau online seluruh Indonesia. Mereka bilang, nggak boleh bu, kita belum dapat bu. Malu saya itu sama STT radaan. Dan hari ini, saudara, kalau saudara taat aja. Bukankah seluruh Indonesia online? Apanya yang susah kalau kamu percaya aja? Sangat susah untuk percaya. Seandainya STT percaya dari dulu ya. Kita sudah punya S3 saudara. Tapi kenapa susah untuk percaya? Apa sih yang gak bisa berubah? Kita penentu. Kita penentu. Amin. Saudara, sekali lagi. Buatlah kau mengerti siapa dirimu. Maka saudara akan menikmati yang namanya perjanjian matahari. Amin. Saudara, kau tinggal tangkap aja. Saudara, dan yang ajaib dari perjanjian matahari. Pertama, dia tidak pernah berhenti. Gak pernah matahari berhenti karena gini. Indonesia nyebelin. Jadi Indonesia gak disinarin. Pernah? Enggak. Kalau saudara tangkap ini. Bahkan dalam keadaan paling buruk engkau. Dia melimpahi dengan berkat. Dia melimpahi dengan cinta. Dia melimpahi dengan semua yang terbaik. Saudara,
Saya orang yang menikmati perjanjian dan sumpah ini. Di saat saya paling males, dia tidak berubah. Dia tetap berkati. Mari bangkit berdiri.